Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mesin Turing. Di sini kami akan menjelaskan sejarah, prinsip dalam pengerjaan mesin Turing dan contoh soal dari mesin Turing ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Asifah Nabila, NIM 181351233. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mesin Turing. Mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose, komputer yang dibuat untuk menangani beberapa jenis masalah. Karena itu, umumnya pengolahan data harus dikendalikan manusia secara bertahap, sesuai dengan arti dari nama yang dimilikinya. Maka, komputer jenis ini bisa digunakan untuk menyelesaikan aneka macam pekerjaan, sesuai dengan program yang digunakan. Komputer yang secara umum kita temui adalah termasuk general purpose komputer. Komputer ini digunakan secara umum misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian, atau partial recursive function. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Lakukan computable function. Selanjutnya, Alan Matheson Turing. Ia adalah orang yang merekomendasikan mesin Turing ini. Lahir di Maidfield, London, Inggris 23 Juni 1912. Adalah seorang pionir ilmuwan komputer dari Inggris, matematikawan, kriptanalisis, logikawan, dan biologi teoritis. Dia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu computer science, memberikan formalisasi konsep algoritma dan perhitungan dengan Turing Machine, yang dapat dianggap sebagai model komputer general purpose. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer modern science dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan dengan mesin Turing, maka bisa dilakukan dengan komputer. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer modern science dan kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan dengan mesin Turing, maka bisa dilakukan dengan komputer. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Azahra, NIM 181351190. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi tentang sejarah mesin Turing dan pendahuluan pada mesin Turing. Sejarah mesin Turing sama seperti Finite State Automata atau PSA dan push-down automata atau PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Yang kedua, bahasa yang dikenal oleh mesin Turing ini adalah bahasa tanpa sejarah mesin Turing. Yang ketiga, bahasa yang dikenali oleh mesin Turing ini adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Selanjutnya yaitu pendahuluan pada mesin Turing. Yang pertama yaitu stage. Stage ini atau tumpukan pada PDA memiliki keterbatasan kemampuan akses. Yang kedua, hanya dapat diakses top stage saja.
Yang ketiga, mesin Turing ini lebih bersifat umum. Yang keempat, mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi dari VSA atau VDA dari segi aksi dan komponennya. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mesin Turing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuni Nurtikasari, NIM 1835121. Pada mesin Turing, terdapat sebuah hid yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Hid dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input. Juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana, dengan jumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai program. Selanjutnya, mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel. M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan blank. Di mana untuk tupel yang pertama, Q merupakan himpunan state. Untuk tupel yang kedua, sigma merupakan himpunan simbol input. Untuk tupel yang ketiga, ada gamma merupakan simbol pada pita. Untuk tupel yang keempat, delta merupakan fungsi transisi. Untuk S merupakan state awal, di mana S anggota elemen dari Q. F merupakan himpunan state akhir. Dan yang terakhir ada blank. Blank itu menandakan bagian yang tidak berisi. Dan blank merupakan simbol kosong. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dengan NIM 181351142. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip dalam mengerjakan mesin Turing. Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan atau mengerjakan mesin Turing ini. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, lihat state semula dan simbol yang ditunjuk head. Nah, di sini terdapat state Q1 dan di sini ditunjukkan oleh head. Inilah yang disebut state semula dan simbol yang ditunjukkan oleh head. Prinsip pengerjaan mesin Turing yang kedua, yaitu berdasarkan fungsi transisi, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, dan gerakan head ke kanan atau ke kiri. Maksudnya, dalam state head ini, head bisa bergerak, yaitu ke kanan ataupun ke kiri, sesuai dengan susunan state yang terdapat pada pita. Kemudian, prinsip selanjutnya yang ketiga dalam pengerjaan mesin Turing, yaitu bila dari pasangan atau state simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti. Maksudnya,
Apabila state yang ditunjuk atau dalam susunan pita tidak ada lagi transisi, maka mesin Turing itu berhenti. Prinsip mengerjakan mesin Turing selanjutnya yang keempat dan yang terakhir, yaitu adalah bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input diterima, sebaliknya input ditolak. Maksudnya, dalam mesin Turing, apabila state berhenti tidak tepat dalam state finish atau state final, maka state tidak diterima. Namun, apabila state tepat berhenti pada state final atau state akhir, maka state diterima. Selanjutnya, kita membahas mengenai contoh soal yang terdapat pada mesin Turing. Misalkan, terdapat mesin Turing dengan Q atau himpunan state Q1 dan Q2, kemudian state input yaitu 0 dan 1, kemudian state awal atau start dimulai dari state Q1 dan state final terdapat pada Q2. Sebelum kita ke fungsi transisinya, terdapat catatan dalam mesin Turing berikut. Kita perhatikan catatannya tersebut. Pergerakan pada mesin Turing yang disimbolkan dengan huruf R atau right atau kanan dan L sebagai left atau kiri. Head akan menulis Turing tersebut beroperasi atau head ditunjukkan oleh tanda panah ke atas. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rifan Ali Nugraha dengan NIM 181351182 dari kelompok 5 ingin menjelaskan contoh soal dari mesin Turing. Kita langsung saja. Di sini misalkan pita yang akan dibaca 01100 dalam head-nya pertama di 0 dengan state Q1. Sebelumnya di sini head itu yaitu posisi yang diakses pada pita ya, dimana dalam mesin Turing ini penulisan pitanya di awal dan di akhir ini selalu dikosongkan atau blank. Jadi head tersebut berawal atau dimulai dari kolom kedua. Di sini fungsi transisinya Q1 dengan karakter 0 menjadi Q1 dengan karakter tetap 0 bergerak ke right atau kanan. Di sini yang bergerak ke kanan itu yaitu head, di mana yang asalnya berasal dari angka 0 bergerak ke kanan berpindah ke angka 1 dengan state-nya tetap Q1. Dari angka 1 state Q1, fungsi transisi Q1 dengan karakter 1 menjadi Q1 berubah karakternya menjadi 0 bergerak ke right atau kanan. Nah, di sini dalam step sebelumnya, di mana yang asalnya di sini angka 1 di angka 1 berubah menjadi 0 karena karakternya di sini berubah dari angka 1 menjadi
0 sehingga dituliskan dalam pitanya menjadi seperti ini, dan si head bergerak ke angka 1 dalam state tetap di 1. Step selanjutnya yaitu fungsi transisi Q1 karakter 1 menjadi Q1 berubah karakternya menjadi 0, bergerak ke right atau kanan. Di sini angka 0 di sini angka 1 berubah menjadi angka 0 dengan ditumpuk di stack atau ditumpuk, sehingga angka 1 ini berubah jadi angka 0 dan si head berpindah ke sebelah kanan dengan tetap state Q1 berada di angka 0. Selanjutnya fungsi transisi Q1 dengan karakter 0 menjadi Q1 tetap karakternya tetap 0 bergerak ke kanan, sehingga head yang tadi itu dalam angka 0 dengan karakternya tetap tidak berubah angka 0 dan berpindah ke kanan, sehingga head berada di sini dengan state Q1. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Contoh soal yang bisa saya sampaikan. Step selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari poin ke-6 dan poin ke-7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rianti Mulia Iswanti, NIM 181351185. Poin ke-6. Fungsi transisi terakhir bergeser ke sebelah kanan, yaitu 1 blank atau static Q1. Sehingga bagaimana cara menentukan untuk fungsi transisi ini? Maka kita pakai transisi yang blank yang di bawah ini, yaitu Q1 blank, maka berubahnya Q1 blank bergerak ke L atau left, dan menyebabkan head 0 lalu bergerak ke sebelah kiri. Poin ke-7. Head akan berpindah dari ke sebelah kanan lalu ke sebelah kiri, dikarenakan ini sudah blank, jadi berpindahnya ke sebelah kiri, yaitu 0 dari state Q2. Kita lihat pada fungsi transisinya. Tidak ada ketentuan di sana Q2 karena Q2 sudah akhir dan Q2 di sini adalah final state, sehingga input tersebut diterima karena mencapai ke final state. Jadi kalau sampai Q2 maka mesin Turing akan berhenti. Fungsi transisinya sama seperti yang poin ke-6, cuman menyebabkan headnya bergerak ke sebelah kiri.